Begitu pula dengan sholat-sholat sunnah kita, sholat-sholat sunnah berdirinya suwe, bukan hanya sujudnya yang lama, sujudnya lama engkau ternyata malah turu bablas nggih. Sujudnya suwe. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malah justru yang lama itu adalah berdirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, satu-satunya zat yang telah mengurusi segala urusan kita, memberikan kenikmatannya, mencurahkan segala kenikmatannya kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui dan perlu menyadari bahwasanya kenikmatan Allah itu yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya kenikmatan Allah. Sedangkan musibah itu yang bisa terhitung. Musibah yang bisa terhitung, ujian itu yang bisa terhitung, sedangkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu malah justru tidak bisa terhitung. Saking banyaknya. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, hadirin dirahmati Allah, tetap kalah jumlah secara kuantitas maupun kualitas dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka memang dasarnya kita sebagai manusia, ketika ada seseorang berlaku baik kepada kita terus menerus, kemudian dia berbuat buruk seketika, dia berbuat buruk sekali saja, maka kita akan eling dengan keburukannya, bukan eling dengan kebaikannya. Begitu pula dengan Bapak Ibu dirahmati Allah, kenikmatan Allah berapa banyak ketika mungkin ada seorang pedagang selama puluhan tahun laris, selama puluhan tahun enten badine laris, satu hari saja dikasih rugi. Nah, yang diingat ruginya. Puluhan tahun laris, terus kemudian 1 tahun mungkin bukan hanya 1 hari, 1 tahun, 1 bulan kok sepi, yang diingat 1 bulannya daripada yang puluhan tahunnya. Seorang petani panen berhasil terus, panen berhasil, sekali tidak berhasil, yang diingat yang tidak berhasilnya. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat lagi pada diri kita masing-masing, mana yang lebih berat di mata kita. Apakah kenikmatan Allah yang begitu lama, begitu banyak, ataukah justru musibah yang Allah berikan yang hanya sedikit, yang hanya sekedap mata. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita melihat kecil kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh kita dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melihat kecil musibah yang Allah berikan kepada kita, maka akan semakin besar kemungkinan kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih sholat. Kemarin sudah kita bahas bagaimana bacaan baginda Rasulullah SAW, surat-surat yang beliau baca, bagaimana beliau membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Kadang Rasulullah SAW dalam satu rakaat membaca 1 surat, kadang separuhnya, 1 surat dibagi 2 rakaat, kadang 2 surat justru dalam 1 rakaat. Berapa kali Rasulullah SAW, Bapak Ibu dirahmati Allah, sholat fardu, bukan sholat nafilah, itu mengumpulkan dua surat sekaligus, 2 surat atau seterusnya, 2 atau 3 surat. Nanti beberapa riwayat disebutkan bahwasanya kadang Rasulullah SAW beliau itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
mengumpulkan dalam satu rakaat fi rakaah beliau membaca surat At-Tur dan Adz-Dzariyat, idza waqa'atil waqiah dan surat Nun dalam satu rakaat Pak. Memang Bapak Ibu dirahmati Allah, lama Rasulullah SAW itu sholatnya. Tapi kadang Rasulullah SAW beliau sholat cepat. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Ketika kaum muslimin dilihat oleh Rasulullah SAW, kok situasinya pas lagi semangat, tidak ada ibu yang membawa bayinya, tidak ada orang yang kira-kira membutuhkan, sholatnya ini sholat terakhir, maka Rasulullah SAW beliau membaca suratnya panjang-panjang. Bahkan ahyanan yajma' baina surah minas sab'i tuwal. Bahkan kadang Rasulullah SAW itu dalam hadis yang lain, beliau itu mengumpulkan 2 surat atau lebih Bapak Ibu dirahmati Allah di antara surat-surat yang paling panjang. Ya, 7 surat yang terpanjang dari Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran dan seterusnya, itu 7 surat 1 sampai 7. Surat yang kedua sampai surat yang ke-8. Ya, jadi dari surat Al-Baqarah sampai Al-Anfal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang Rasulullah SAW beliau sholat itu bukan hanya Al-Baqarah separuh, bukan hanya Al-Baqarah satu lembar tapi satu surat tambah lagi dengan Ali Imran. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa kok seperti itu? Karena beliau pun bersabda, afdhalus shalah tulul qiyam. Sebaik-baik salat itu adalah paling panjang berdirinya. Salat terbaik itu adalah salat yang berdirinya itu lebih panjang daripada rukuknya, daripada sujudnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa kita kemudian langsung mempraktekkan nah, itu dipraktekkan di zaman kita klenger nih Pak. Dipraktekkan zaman kita klenger. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus memakai kearifan. Sebagai seorang imam memakai kearifan. Karena yang namanya kenapa Rasulullah SAW bisa begitu panjang selain bagaimana beliau, bagaimana keimanan Rasulullah SAW, keimanan para sahabat, tapi juga Rasulullah SAW membuat itu menjadi satu kebiasaan. Ini kan tinggal biasa Pak. Lek biasa suwe ya suwe ora krasa. Tapi lek biasanya cepet suwe sithik ya krasa. Sabis wah sabis sawe nggih. Kalau lek biasanya kulhu sama inna ataina kal kausar. Tapi kalau biasanya agak lama minimal misalkan amayata sa'alun atau abasa. Nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, sesuai abasa cepat loh. Sesuai al-fajr cepat nih. Sesuai amayata sa'alun ya cepat ternyata. Nah, jadi tinggal kebiasaan saja Bapak Ibu hadirin dirahmati. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu sholat yang begitu nikmat ketika kita gunakan untuk dipanjangkan kita berdiri, dan sekali lagi semakin panjang berdiri kita, begitu pula dengan sholat sunnah kita. Sholat sunnah berdirinya suwe, bukan hanya sujudnya yang lama, sujudnya lama engkau ternyata malah turu bablas sujudnya suwe ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malah justru yang lama itu adalah berdirinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi pernyataan yang disampaikan oleh penulis, wa kana idza qara'a, dan beliau itu apabila membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau mengucapkan subhanaka fabala, maha suci engkau ya. Ayat itu artinya, bukankah alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah hal tersebut menunjukkan bahwasanya dia Allah itu mampu untuk menghidupkan orang yang mati? Maka Rasulullah SAW Bapak Ibu dirahmati Allah menjawab subhanaka ya, maha suci engkau ya Allah, fabala, maka iya, apa yang kau sebutkan benar. Wa idza qara'a, bila beliau juga membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala, beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Hadirin dirahmati Allah, inilah pembeda antara salat kita dengan Rasulullah. Rasulullah SAW Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau salat itu ada rohnya. Rohnya adalah memahami apa yang kemudian dibaca. Rasulullah bahkan baca surat saja Pak, itu dipahami. Nanti dalam riwayat lain Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau misalkan beliau membaca surat tentang siksa, nanti berhenti sejenak.
berhenti sejenak untuk berdoa supaya dihindarkan dari siksa. Nanti kalau misalkan beliau baca surat berkenaan dengan nikmat, berhenti sejenak meminta supaya diberikan nikmat. Membaca berkaitan dengan maghfirah, tentang ampunan, dibaca begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka begitu pula dengan kita. Kalau misalkan tidak tahu artinya bagaimana? Kalau kita tidak tahu artinya, minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari bacaan sholat kita. Dari bacaan sholat kita hadirkan hati kita, Pak. Ketika mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, apa yang disuruh mintakan ampun itu apa? Ketika kita mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, kita ingat dosa kita, Bapak Ibu. Ya Allah, ampuni saya, tadi mata saya melihat hal yang ora jelas, kuping ya podo. Nah, terus mulut saya mengucapkan hal-hal yang berbau dosa dan lain sebagainya. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, Maha suci Engkau ya Allah. Nah, kita Bapak Ibu dirahmati Allah melihat di dalam hati kita dari tuduhan-tuduhan. Kan Maha suci Allah itu dari tuduhan-tuduhan. Allah itu suci dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Katanya Allah itu beranak, katanya Allah itu kikir dan sebagainya dan lain sebagainya. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Maha suci Allah kalau misalkan ada keraguan di hati, ya. Maha suci Allah kalau misalkan kita pernah meragukan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ruh salat itu adalah menghadirkan hati. Semakin hadir hati kita, ya, dalam ucapan kita, setiap doa kita, bukan hanya dalam sholat, setiap doa kita semakin hadir, hati kita semakin hadir, maka akan semakin berbobot doa kita. Semakin hadir hati kita dalam sholat, maka akan semakin berbobot sholat kita. Bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadikan kita sholatnya sergap, tapi ternyata mungkare yo sergap. Kita sholatnya yo tetek, sholatnya yo lancar, tapi yo maksiate lancar. Itu bisa jadi karena memang rohnya sholat belum kita hidupkan. Rohnya kita hanya sholat sekedar sholatnya. Kita perlu perhatikan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini sholat sebagai seorang hamba yang menunaikan kewajiban, atau hanya kita sebagai robot saja, sebagai robot disetel sholat. Biasanya aku jam 9 ini sholat, ya sholat, ya, itu hanya sholat dalam kebiasaan. Sholat karena kebiasaan dengan sholat dengan niatan itu hal yang berbeda. Ketika kita memahami betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita baca dalam sholat kita, terus apa yang kemudian harus kita tunaikan dalam sholat kita, kehadiran hati kita dalam sholat kita, dalam setiap bacaan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah apa yang telah Allah janjikan, apa yang Rasulullah SAW janjikan dari positif dan kebaikan-kebaikan yang ditelurkan oleh sholat, insya Allah akan kita dapatkan. Dihindarkan dari kemaksiatan, dicegah dari perbuatan yang buruk dan lain sebagainya. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.